sebelumnya untuk kita mulai mungkin bisa Bapak perkenalkan dulu. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal. Saya salah satu pegawai di BPTP Sulawesi Tenggara. Kebetulan tugas saya di BPTP Sulawesi Tenggara itu sebagai penyuluh pertanian. Saya bergabung di BPTP Sulawesi Tenggara itu tahun 2016 dan mengemanakan tugas sampai sekarang masih di status penyuluh pertanian pertama. Terima kasih. Itu mungkin sedikit gambaran mengenai saya. Ya, terima kasih Pak sebelumnya. Mungkin langsung saja di pertanyaannya Pak. Untuk potensi wilayah dan agroekosistem yang terdiri peta wilayah binaan Pak, seperti bagaimana? Oke, jadi terima kasih. Terkait dengan gambaran potensi wilayah binaan, mungkin sedikit informasi yang saya berikan ke ini. Penyuluh BPTP itu atau yang sering kita kenal penyuluh dari Badan Litbang, agak dikasih tugas untuk mendiseminasikan teknologi itu khususnya secara umum di Sulawesi Tenggara. Terkait wilayah binaan, kemarin memang ada pembagian tugas, satu penyuluh itu dikasih binaan satu kabupaten kota. Kebetulan saya dikasih wilayah di daerah Polaka, jadi saya dikasih pendamping untuk daerah Polaka. Untuk daerah Polaka sendiri seperti selama ini salah satu penghasil beras yang ada di Sulawesi Tenggara, dengan luasan itu ada tersebar di beberapa kecamatan, utamanya di daerah kecamatan apa ya yang menuju ke Kolaka Utara itu. Di sana salah satu penghasil berasnya. Jadi itu mungkin sedikit gambaran. Kalau untuk sistem administrasinya Pak dalam penyuluhan pertanian itu Pak bagaimana? Maksudnya dari segi administrasi pelaporan atau bagaimana? Ya, pelaporannya Pak. Kalau dari segi administrasi pelaporan, data yang kami peroleh itu dari penyuluh-penyuluh yang ada di daerah. Di sini kan kita ada program yang namanya Kostra Tani. Kostra Tani itulah menjadi wadah Kementerian Pertanian untuk mensinergikan satu data. Jadi secara berjenjang proses pelaporan itu administrasi ya. Proses administrasi itu mulai dari bawah, dari tingkat BPP. Jadi tingkat BPP itu dikoordinir oleh camat yang diistilahkan sebagai kostratan. Dari BPP itu melapor ke tingkat kabupaten. Dari tingkat kabupaten itu namanya Kostrada ya. Jadi di situ direkap datanya per kecamatan. Setelah di situ utuh data tingkat kecamatan, itulah yang terlapor ke Kostrawil. Kostrawil itu ada di BPTP Sulawesi Tenggara. Jadi semua data tingkat kecamatan divalidasi di tingkat kabupaten, kemudian diteruskan ke tingkat provinsi yang divalidasi di BPTP ini. Itu secara perjanjian pelaporannya. Dari pelaporan itu Pak mungkin dari tiap bulan atau dalam per tahun? Untuk pelaporannya sendiri itu mingguan. Ya. Jadi mingguan, setelah divalidasi kita juga langsung melapor langsung ke kementerian untuk diupdate menjadi data nasional. Jadi itu pelaporannya tiap minggu gitu. Ya. Untuk membuat rencana kerja dalam tahunan Pak dalam penyuluhan pertanian dalam keadaan wilayah, potensi, produktivitas, lingkungan usaha, dan pertanian pelaku dan petaninya itu apakah membuat rencana kerja?
Baik. Jadi sebelum kita melakukan aktivitas di wilayah kerja masing-masing, tentunya harus ada dasar. Jadi dasar kerja itu kita tertuang dalam rencana kerja tahunan. Rencana kerja tahunan itu kita susun berdasarkan program-program yang ada di Kementerian Pertanian. Jadi modelnya di situ kita tuangkan bagaimana mendiseminasikan teknologi sampai ke tingkat paling bawah, atau istilahnya kita hilirisasi teknologi. Jadi di rencana kerja itu tertuang program kerja kita selama setahun, targetnya seperti apa, kunjungannya di mana, terus terkait dengan produksi. Di situ ada beberapa komponen teknologi kita masukkan. Tentunya teknologi yang kita pakai itu dari pada Litbang Pertanian, seperti itu. Dalam melaksanakan penerapan metode penyuluhan pertanian di wilayah binaan Pak, itu mungkin dalam bentuk kunjungan, tatap muka atau perorangan, kelompok atau massal? Terkait metodenya sangat kondisional. Tentunya yang paling banyak kita pakai itu di antara kunjungan kelompok dan massal. Karena kenapa? Mungkin di dalam satu kabupaten kota itu, utamanya di wilayah binaan, kita kan mempunyai anggaran pendampingan terbatas. Jadi kalau untuk melakukan kunjungan secara perorangan itu sangat tidak efektif bagi kami. Jadi dua metode itu yang sering kita pakai adalah pertemuan kelompok dan pertemuan massal. Gitu. Mungkin itu saja Pak yang saya tanyakan pada Bapak. Mungkin kelebihan kurangnya menjelaskan. Oke. Jadi terima kasih sekilas tadi gambaran tentang bagaimana pelaksanaan penyuluhan yang ada di BPTP Sulawesi Tenggara sendiri. Karena tentunya model penyuluhan yang ada di daerah dengan model penyuluhan yang ada di BPTP Sulawesi Tenggara itu sedikit agak berbeda. Kalau di daerah itu memang dia lebih intens bertemu dengan target-target binaannya. Kalau di BPTP Sulawesi Tenggara itu karena cakupannya luas, jadi mungkin dalam waktu-waktu tertentu komunikasinya langsung ke dinas. Nanti kalau ada laporan-laporan baru kita turun kembali ke lapangan. Beda dengan yang ada di daerah. Kalau di daerah kan memang dia mungkin dalam satu hari dia aktif di lapangan. Kalau kita tergantung keputusan daerah, kapan kita harus turun, apa agenda yang kita bawa dari sana. Jadi seperti itu model kunjungannya. Terus yang kedua, pembebanan ke teman-teman penyuluh BPTP sendiri itu lebih banyak ke pembuatan media. Jadi Badan Litbang sendiri memberikan amanah untuk mengkaji teknologi-teknologi yang spesifik lokasi. Kemudian itu kita tugas penyuluh berkolaborasi dengan penelitinya sendiri. Peneliti mengkaji teknologi, setelah hasil ada kita lakukan mendiseminasikan langsung ke tingkat petani melalui beberapa metode. Salah satunya tadi ada metode kunjungan kelompok, massal, dan salah satunya sendiri mungkin dari siaran radio. Selain itu ada beberapa media-media yang lain, mungkin dalam bentuk tulisan yang bisa di website, yang bisa adik-adik lihat nantinya di bagian informasi. Terima kasih.